Teng 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 konten. Teng 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 konten. Ten 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 ten. Oke, ini ROM MIUI basis basis MIUI gitu doang sih. Yang udah di mod, yang banyak bener modifannya ya. Untuk kamera ini depan belakang aman. Ya, jadi gua langsung review aja. Nggak mau lama-lama karena gue capek udah ngedit banyak banget. Nah, ini depannya tampilannya kayak gini, kamera aman tadi ya. Untuk apa namanya? Aplikasinya ya standar MIUI lah. Yang bikin beda itu ada di settingannya cuy. Settingannya itu banyak banget customisasi yang bisa kalian terapin di ROM ini. Nanti gua bakal tunjukin ya. Ini gue sediain kopi dulu seperti biasa. Dan puntung-puntung rokok untuk memperindah tampilan video gua ini. Ya, ini dia. Nah, ini tampilan settingannya. Malah mati. Ini tampilan settingannya ya. Nah, bisa dilihat ini Neck OS. Gua bakal tunjukin perangkat saya dulu deh. Nah, ini berbasisnya MIUI 13. Nah, di sini ada tiga tipe dia. Pertama versi partikel, terus ada versi summer dan versi final. Nah, ini gue pakai yang final. Nah, nggak tahu kenapa nih versi final kok malah turun ya. Kalau di bawahnya itu dia pakai versi MIUI 14. Nah, ini kalau yang final ini versi MIUI 13. Kenapa Bang lu rekomenin ROM ini? Karena modnya itu dia paling banyak sih. Itu doang sih. Nah, ini nih kalian bisa lihat di Next Lab itu banyak banget customisasinya. Dan ini mirip-mirip kayak Racing OS sih. Kalau gua lihat ya. Nah, ini di lock screen-nya dia ada yang bisa lo ubah-ubah. Nah, tuh lihat status barnya di atas itu juga banyak bener tipe-tipenya ya. Kalian bisa utak-atik sendiri lah. Ya seperti biasa. Masa gua harus jelasin satu-satu? Kalau jelasin satu-satu lama dong durasinya, ya kan? Jadi ini gua mau persingkat aja. Langsung aja kita nanti bakal review ke game ya. Ya untuk menunya ini ya kayak gini lah. Banyak, banyak banget pokoknya. Nah, kita langsung aja ke game. Nah, ini gua main Zenless Zero. Seperti biasa kita buat settingan tinggi dulu. Nah, ini settingan masih rendah, kita buat tinggi. Oke, udah buat tinggi ya. Kok dibatal sih? Nah, ini dibuat 60 dulu. Nah, udah nih udah mentok frame rate udah 60, kita buat tinggi. Coba kalian nilai sendiri. Nah, ternyata ada ngelek-ngelek dikit, tapi ya masih kuat ya ketimbang nggak bisa main kayak ROM-ROM kemarin-kemarin yang gua review. Ya, ini masih sedikit oke lah. Masih enak ini kok. Nah, tuh mantap ya. Kalian tinggal coba sendiri untuk main game. Ya ini gua main game berat ini Zenless Zero kapasitasnya lumayan besar ya. Dan untuk grafiknya juga oke nih game. Kalian bisa lihat aja animasi-animasinya tuh banyak-banyak banget gitu loh. Gerak-gerakannya juga ya kayak gitulah. Untuk di map pun ya kalian bisa lihat ya. Tuh lancar untuk setelan tinggi. Lancar jaya mempesona pokoknya ya. Ya enak sih. Ini sorry ya gua ngerekamnya agak miring-miring, nggak simetris gitu. Gue juga nggak sadar soalnya fokus ke game ya. Ya udah langsung aja ke cara installnya ya. Nah, kemarin kan banyak yang bilang, "Bang, gimana Bang caranya dari MIUI 13 atau 12 ke 13 atau 13 ke 12 gitulah intinya." Nah, ini gua posisinya di MIUI 12 ya, EV 12.5.4 atau Air Vendor. Ini posisinya ROM Project Metric. Nah, ini gua ke recovery dulu. Nah, ini gua udah masuk ke recovery-nya ya. Nah, ini gua masih pakai LR Team ya. Ini recovery Air Vendor. Nah, jadi kita harus install dulu nih FWS vendornya karena ROM MIUI yang kita pakai ini itu menggunakan S vendor ya. Jadi kita flash dulu FW MIUI 13 atau FWS vendor ya. Nah, ini kalian flash, ingat ya step ini ya. Nah, kalian flash dulu FW-nya, habis itu kalian flash recovery S vendornya.
Nah, ini gue cari dulu. Nah, ini gue pakai recovery orang ngevok ya. Spendor. Ingat, kalian harus install berbarengan. Kalau enggak nanti botlop. Karena sering banget tuh, bang, gue stuck di passboot, bang, gue stuck di nggak bisa masuk passboot, nggak bisa masuk recovery, cuman stuck di logomi. Nah, itu karena kalian salah installnya. Nah, ini gue udah install. Kalian tunggu aja orang ngevok ini. Nanti dia bakal ngeribot otomatis. Jadi harus dicatat ya. Untuk perpindahan vendor kayak dari R ke S kayak gua ini tadi itu harus di flash dua-duanya FW dan recovery-nya. Kalau enggak ya kalian bakal stuck di Logome. Kalau balik lagi ke R vendor gimana bang? Sama kalian flash dulu FW MIUI 12.5.4-nya atau FW R vendornya itu dan recovery yang khusus R vendor juga. Kalau enggak gimana bang? Kalau enggak ya bakal stuck di logo Mi dan di logo nggak bisa masuk passbook dan recovery maksudnya gitu. Ya intinya nggak ada kecocokan lah antar dua file tersebut. Jadi kalian harus catat itu ya. Karena sering banget nih bang, gua nggak bisa masuk ini nih bang, bang masuk recovery nggak bisa, cuman logo Mi ya itu tadi. Kalian nggak ada kecocokan di dua file tersebut, gitu recovery dan FV-nya. Nah kalau udah kita flash langsung ROM-nya. Nah ya itu dicatat ya, soalnya banyak bener yang bingung di masalah FW ini. Ya intinya kalau berpindah vendor itu harus ngerti ininya lah, apa namanya, harus cocok lah recovery sama FW-nya gitu. Kalau nggak cocok, beda versi FW-nya sama apa namanya sama recovery-nya, ya itu bakal kayak gitu, nggak bisa masuk passport dan nggak bisa masuk ke recovery karena nggak ada kecocokan di antara dua itu. Intinya gitulah. Nah, ini udah beres. Selanjutnya kita format data ya. Klik format data terus klik yes ya. Nah, sehabis format data, kalian flash satu file lagi. Sebenarnya opsional sih. Kalau kalian nggak ada masalah email, ya dia bakal bisa booting. Tapi ini wajib pakai eh, email bawaan ya, bukan tulisan. Jadi kalau misalnya kayak gua nih, email tulisan kita harus flash ini MIUI 13 fix email. Nah, kalian reboot. Nah, kalau semisal pas kita flash ini botlop nih, kayak di posisi gua sekarang nih, dia nggak mau booting ya, cuman logo Mi, kita tungguin lama kayak gini. Kok nggak boting-boting? Nah itu kenapa bang nggak boting-boting? Nah itu tadi gue bilang itu kalau di ROM UI itu wajib banget harus ada emailnya. Nah kalau email tulisan, tulisan dari ROM engineering gitu, nah itu nggak bisa kecuali lo pakai ROM pakai tool berbayar ya, kayak di FT Pro itu. Nah lo nulis email dari situ itu bisa. Nah kalau misalnya botlop kayak gini nih, kayak yang gue alamin, kalian masuk lagi ke recovery. Sebenarnya nggak usah sih, dia langsung otomatis masuk pasti, bakal masuk ke recovery langsung. Nah, yang harus dilakuin apa, Bang? Nah, kalian flash backupan email yang ini nih. Waduh, terus email gua berubah dong, Bang. Ya, pasti berubah karena ini backupan ini dia cuman email SIM 2 doang ya yang ditulis. Tapi dia bisa booting kok. SIM 1 juga masih bisa dipakai kok. Ya, tadi kan awalan gua tuh udah tunjukin kan. Nah, kalau udah flash dua file tersebut, MIUI 13 Flick, MIUI 13 Flick Email sama apa namanya nih backupan email yang khusus Romin ini pasti bakal booting. Nah, ini juga berlaku untuk ROM MIUI lainnya ya. Kalau misalnya kalian mau pindah ke ROM MIUI, terus kalian ngalamin kendala kayak gitu, kayak botlop nggak bisa masuk recovery gitu, nggak bisa masuk mode recovery, nggak bisa masuk ke home screen gitu, kayak botlop lah intinya. Kalian flash itu aja, gitu. Nah ini gua sengaja nih panjangin di tutorial flashnya karena sering banget soalnya ngeremehin soal ini. Banyak yang bang kok gua botlop ya kok ini ya. Kalau kalian itu nggak skip skip videonya, itu gua jamin bakal booting. Tapi kalau kalian cuma nonton di deskripsi doang, ikuti tutorial di deskripsi, ya udahlah. Kalian tinggal tunggu aja mainnya. Intinya kalau kalian nonton videonya pasti booting aja. Intinya gitu.
Nah, ini udah votingnya agak lama ini. Coba cepetin aja. Nah, ini udah selesai ya. Ya udah, semoga membantu. Ya semoga membantu sih. Ya udah, thank you.